قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Sidang jamaah salat Jumaat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur tiada hentinya kita memuji Allah. Hari ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah kembali melakukan sunnah kauniyahnya Allah. Ada satu nikmat yang sering jamaah kaum muslimin melupakan nikmat itu. Karunia yang sangat besar yang Allah anugerahkan, yaitu nikmatul istifa, nikmat pemilihan. Yakhluqullahu ma yasha'u wa yakhtaru. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Allah memilih dari ciptaannya sesuai dengan kehendaknya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berdiri kita di sini tidak lepas dari nikmat pilihan Allah. Duduk anda di sana tidak lepas dari nikmat pilihan Allah. Keberadaan kita hari ini yang sudah memasuki 1 Dzulhijjah juga tidak pernah lepas daripada nikmat pilihan Allah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau keberadaan kita ini pilihan, maka semua kita harus mengetahuinya.
keberadaan kita di syurga atau nerakanya Allah itu juga pilihan. Ma minkum min ahadin, kata baginda Rasul, tidak ada seorang pun dari kalian, tidak ada satu pun dari kalian, tidak ada yang terkecuali dari kalian, illa kad kutibat maq'aduhu minal jannati aw minan nar, kecuali posisi duduknya di syurga ataupun di neraka itu sudah ditetapkan. Qalu ya Rasulullah, law kana kadza wa fima amal, kalau memang demikian seperti itu, maka untuk apa kita beramal? Apa kata baginda Rasul, jamaah kaum muslimin? Rasul mengatakan, i'malu, beramallah kalian, fa kullu muyassarin lima khuliqa lahu, semua itu akan Allah mudahkan sesuai dengan apa yang ditakdirkan. Salawat dan salam jamaah kaum muslimin terhadap Rasul yang Allah pilih, Sayyidul Mursalin wa Sayyidul Anbiya, penghulu para nabi dan penghulu para rasul. Allah melihat dalam musnad Imam Ahmad hati-hati hambanya, kemudian Allah dapati hati terbaik yang dimiliki oleh manusia itu hati-hati orang Banu Kinanah. Allah memilih dari Banu Kinanah hati yang lebih baik dari hati-hati yang mereka punya. Rupanya Allah memilih dari Bani Hashim. Kemudian Allah memilih Abdul Muttalib. Allah memilih hatinya Abdullah, sehingga sempurna pilihannya Allah. Allah memilih hatinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu juga pilihan. Jamaah kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di hari pertama untuk wilayah kita, hari 1 Zulhijjah, hari yang terbaik dari segala hari. Allah bersumpah dengan hari ini, wal fajr walayalin ashr. Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Abbas sebelumnya, Imam Ibnu Umar juga sebelumnya mengatakan 10 hari yang Allah sumpahi itu 10 awal Dzulhijjah. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zalimi diri kalian di hari terbaik ini. Ma min ayamin, kata baginda Rasul, jamaah kaum muslimin, tidak ada hari, kata baginda Rasul, al-amalu salihu fihi ahabbu ilallah, amal saleh itu lebih Allah cintai min hadhil ayyamil ashr, dibandingkan hari 10 ini. Itu yang saya hadirkan. Salat Jumat saya hari ini, pahalanya di sisi Allah bukan seperti salat Jumat saya sebelumnya. Bacaan Quran saya hari ini, pahalanya di sisi Allah bukan seperti pahala bacaan Quran sebelumnya. Sedekah saya hari ini jamaah kaum muslimin, pahalanya di sisi Allah bukan seperti pahala sebelumnya. Para sahabat bertanya 3 kali, mereka mengulang pertanyaannya. Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana kalau kita sandingkan dengan jihad? Rasul mengatakan walal jihad, walaupun jihad tidak mungkin mengalahkan 10 awal Dzulhijjah. Walal jihad ya Rasulullah, walaupun jihad, walal jihad, kata baginda Rasul, walaupun jihad, walal jihad ya Rasulullah, walal jihad illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji min dzalika syai'an, kecuali satu orang, dia keluar berjihad dengan darahnya, dengan jiwanya, dengan hartanya, dan dia tidak kembali dengan apapun yang dia keluar dengannya, kecuali satu orang, kata baginda Rasul, illa rajulun uhrika farasuhu wa urika damuhu,
kudanya itu terbakar, darahnya itu tertumpah di medan jihad, orang itu yang bisa mengalahkan pahala 10 awal Dzulhijjah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah mengkhususkan 10 hari ini untuk peristiwa-peristiwa besar. Allah berbicara dengan Musa alaihi salam di 10 awal Dzulhijjah. Allah menulis Taurah dengan tangannya untuk Musa alaihi salam di 10 awal Dzulhijjah. Allah perintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail di 10 awal Dzulhijjah. Peristiwa-peristiwa besar Allah khususkan 10 awal Dzulhijjah. Jangan sampai jamaah kaum muslimin, saya dan anda termasuk yang menghabiskan 10 ini dengan hal-hal kecil. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan, ma yamtazu hadhil ashar, apa yang membuat 10 awal Dzulhijjah itu istimewa? Beliau mengatakan listima'i fihi ummahatul ibadat, karena dalam 10 awal Dzulhijjah ini berkumpul ibadah-ibadah yang tidak pernah berkumpul di hari lainnya. Hari ini banyak dari hamba Allah yang Allah bukan cuma memberikan kepada mereka waktu terbaik 10 awal Dzulhijjah, tapi mereka berada di tempat terbaik di tanah suci. Haji, di sini mereka melakukannya. Puasa jamaah kaum muslimin, di sini kita disyariatkan. Hadis Hafsah mengatakan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah, 9 hari Dzulhijjah. Disyariatkan tahun kedua Hijriah. Lucu, masuk WA ke saya jamaah yang bertanya, Ustaz, kapan kita puasa Arafah? Arafah akan berbeda antara hari 9 kita dengan Saudi. Jamaah kaum muslimin, puasa Arafah perlu kita garis bawahi. Penyebabnya itu bukan tempat miqatnya, tapi penyebabnya itu waktu 9 Arafah, 9 Dzulhijjahnya. Puasa Arafah jamaah kaum muslimin yang dijanjikan oleh baginda Rasul, ahtasibu indallah yukaffir sanatan qablaha wa ba'daha, bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Itu disyariatkan tahun kedua Hijriah. Miqat itu baru dilakukan oleh baginda Rasul tahun 10 Hijriah. Tidak ada kaitan dengan miqat. Bukan karena di sana berpuasa Arafah, kita hari ini berpuasa Arafah, tapi kita mengikuti 9 Dzulhijjah di setiap negara yang kita ikuti. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah syariatkan perkara besar. Haji di hari-hari seperti ini kita melakukannya. Beruntung ada hamba Allah yang menunggu panggilan haji, tiba-tiba datang panggilan haji. Saya punya kawan satu kantor, dia tunggu panggilan haji, tiba-tiba yang datang 2 bulan yang lalu itu panggilan yang maha kuasa. Al-Hajjul Mabrur, haji mabrur, laysa lahul jaza, tidak ada pahala untuk haji yang mabrur itu, kata baginda Rasul, illal jannah, kecuali surga. Tabi'ul hajja wal umrah, ikuti haji, pergi umrahnya, fa innahuma yunfiyanil faqr wad dhunub. Kalau ada sesuatu yang bisa menghilangkan kefakiran, yang bisa menghilangkan dosa kita, apa kata baginda Rasul? Maka itu adalah haji dan umrah. Haji dan umrah. Banyak jamaah kaum muslimin punya kemampuan berhaji karena kekhawatiran fakir,
Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam justru menjamin yang berhaji itu tidak akan fakir. Orang sakit fakir gara-gara sakit banyak, fakir gara-gara hal lain banyak. Tapi pernah tidak di masyarakat kita jumpai orang fakir gara-gara dia naik haji? Tidak pernah. Karena Rasul memang menjamin yang naik haji itu tidak akan fakir. Negara kita butuh menunggu lama jamaah kaum muslimin untuk bisa naik haji. Maka wasiat saya bagi siapa yang punya kemudahan, pulang dari sini daftar haji. Daftar haji. Man istata'a, siapa yang mampu, maka bagi alaihil hajj, maka baginya atasnya itu kewajiban berhaji. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, Allah tidak memberikan kita tempat terbaik, tapi Allah memberikan kita mulai hari ini hari terbaik. Jangan kita menzalimi diri kita di hari terbaik ini. Wasiat saya sebagai khatib, mewasiatkan diri khatib sendiri dan jamaah kaum muslimin, tubu ilallah, tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala mulai hari ini. Angkat tangan siapa yang tidak punya dosa. So yang hana dosa cibak jaro. Yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri, angkat tangan. Yang tidak pernah menzalimi Tuhannya, angkat tangan. Yang tidak pernah menzalimi manusia, angkat tangan. Semua kita berdosa. Maka hari ini hari terbaik untuk amal saleh, dan tidak ada amal saleh lebih baik dibandingkan taubat kepada Allah. Tubu ilallah sebelum pintu itu tertutup, sebelum gargarah itu keluar nyawa kita, ruh kita keluar dari tubuhnya. Taubat jamaah kaum muslimin, taubat. Kembalikan kezaliman kepada pemiliknya, bertobat kepada Allah. Ini hari-hari terbaik yang sepatutnya kita jadikan sebagai motivasi kita bertobat. Tubu ilallah. Kalau yang berhaji itu pulang mereka, kalau hajinya mabrur, kayaumi waladathu ummuhu, seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kita juga punya kesempatan seperti itu dengan kita bertobat. Tubu ilallah, taubat, taubat kepada Allah. Coba introspeksi diri, muhasabah, apa yang sudah kita lakukan. Berapa banyak dosa kita lakukan. Dosa ketika kita berkhalwah dengan Allah. Kita cuma dengan Allah tanpa pandangan makhluk, dan kita banyak sekali melakukan dosa. Dosa dengan HP kita, dosa dengan keluarga kita. Coba introspeksi diri kita. Kita kembali kepada Allah, bertobat, tubu ilallah, taubat kepada Allah. Kalau ada yang patut kita bertobat, maka hari-hari ini kita jadikan sebagai ajang kita bertobat. Tubu ilallah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah masuk 10 awal Dzulhijjah itu, beliau mengulang-ulang istighfar wa tubtu ilallah, dan tobatnya kepada Allah itu lebih dari 100 kali. Kalau hari biasa 100 kali, 10 awal Dzulhijjah baginda Rasul melipat gandakan itu. Kalau ada yang patut kita lakukan jamaah kaum muslimin di 10 awal Dzulhijjah ini, memperbanyak puasa. Bukan cuma puasa Arafah. Arafah puncaknya, 9 Dzulhijjah puncaknya. Tapi dari awal Dzulhijjah itu dalam hadis Hafsah, baginda Rasul mensyariatkan kita berpuasa. Saya tadi dalam kamar khatib, ketika masuk makanan ke kamar khatib, saya cendai itu para muazzin. Saya akan suruh jamaah kaum muslimin berpuasa, anda bagi makanan setelah khutbah. Jumat uke benali. Saya ajak anda berpuasa, anda bagi makanan setelah khutbah. Seharusnya jamaah kaum muslimin, ini amal-amal yang salafus saleh dulu tidak meninggalkan. Karena Rasul dari tahun kedua Hijriyah, kana yasum tis'a Dzulhijjah, 9 hari beliau berpuasa. Wa yasumu Asyura, beliau puasa Asyura.
Wa yasumul isnin wal khamis min awal kulli syahr, Senin Kamis dari setiap awal bulan. Wa yasumu thalathata ayyam min kulli syahr, dan selalu berpuasa 3 hari bid setiap bulannya. Kapan lagi dapat hari terbaik ini? Pretonuku menyenaumu. Kita tunggu tahun depan kalau masih punya umur. Demi Allah, kalau sekiranya kita dalam kubur kita itu, ini akan jadi harapan terbesar kita. Ya Allah, kalau saya punya amal saleh, hari terbaik dunia ini kita jadikan sebagai hari terbaik untuk akhirat kita. Puasa. Para ulama sepakat, jamaah kaum muslimin, hadis Aisyah dalam Imam Muslim yang mengatakan maka Rasul yasumul ashar, Rasul itu tidak pernah berpuasa 10 Dzulhijjah. Itu keterbatasan ilmunya Aisyah. Aisyah cuma menukilkan apa yang dia tahu dari perbuatan baginda Rasul, tapi kita punya Hafsah yang punya ilmu dalam hal ini lebih daripada Aisyah. Hafsah mengatakan karena Rasul itu selalu yasumu 9 Dzulhijjah. Beliau berpuasa 9 hari Dzulhijjah. Kita punya kaidah, perkataan Rasul itu selalu diutamakan dibandingkan perbuatan Rasul. Yang Aisyah nukilkan itu perbuatan Rasul, yang Hafsah katakan itu perkataan baginda Rasul. Kalau kita tidak punya dalil lain, yang kita punya cuma hadis yang saya bacakan di muqaddimah, tidak ada amal saleh lebih baik dibandingkan amal saleh yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah, maka puasa adalah amal saleh terbaik. Saya mau dapat pahala dari jamaah. Ketika ada sunnah yang ditinggalkan, tiba-tiba ada orang yang menyuruh sunnah itu untuk dilakukan, kemudian orang-orang melakukan sunnah itu setelah diseru, maka bagi penyeru sunnah itu mendapatkan pahala semua orang yang melakukan setelahnya. Itu yang saya harapkan. Hari ini Anda tidak berpuasa, besok insya Allah kita berpuasa. Kalau tidak, setelahnya kita akan berpuasa. Kita akan mempersiapkan puasa terbaik sampai datangnya tibanya 9 Dzulhijjah, puasa Arafah. Puasa jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada yang patut kita ibadahi Tuhan kita di 10 awal Dzulhijjah, maka tidak ada saya rasa yang lebih baik dibandingkan memperbanyak takbir dan tahlil kepada Allah. Memperbanyak takbir, menggemuruhkan takbir di tempat-tempat kita berkumpul. Jadikan pasar kita itu bergemuruh dengan takbir. Abu Hurairah dulu ketika keluar di pasar Madinah, beliau mengatakan, wahai penduduk pasar, wahai para pedagang, kenapa kalian meninggalkan apa yang Rasul lakukan? Beliau bertakbir, Ibnu Umar bertakbir, Umar bertakbir, sehingga satu pasar itu bergemuruh dengan takbir. Itu sunnah mahjurah, sunnah yang hari ini jamaah kaum muslimin meninggalkannya. Bertakbir dengan takbir yang mursalah, yang tidak terikat dengan waktu salat. Dimanapun kita berada kita bertakbir. Di tempat manapun yang tempat suci kita berada kita bertakbir. Perbanyak takbir sampai terbenamnya matahari 9 Dzulhijjah, baru kita bertakbir dengan takbir yang muqayyad setiap habis selesai salat. Jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia, kalau ada yang patut saya wasiatkan jamaah kaum muslimin dengan amal terbaik di 10 awal Dzulhijjah ini, maka saya ingin menyampaikan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man kana lahu si'ah, yang punya kemudahan Allah berikan, yang punya kelebihan harta Allah berikan, yang punya kelapangan Allah berikan, falam yudhahi, tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan pernah dekati tempat ibadah kami. Hadis ini memang ada yang mengatakan dhaif, tapi yang rajih hadis ini mauquf. Tapi kalau melihat teks hadisnya ini menguatkan kalau hadis ini marfu dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkurban jamaah kaum muslimin, setiap umat itu punya mansak. Likulli ummatin mansaka liyadhkuru ismallah
ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka memuji Allah terhadap rizki yang pernah Allah berikan kepada mereka dari hewan-hewan kurban. Berkurbanlah, berkurbanlah. Itu bukan kewajiban tahunan, itu bukan kewajiban seumur hidup, tapi itu kewajiban setiap tahun bagi mereka yang punya kemampuan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yaqul Rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzilihi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميته به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من نبيك أو استأثرته في علم غيب عندك، اللهم أن تغفر لنا جميعا، أن تغفر للمسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم أنزل إلينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض يا أقدر القادرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.